Nataru di luar negeri, kerjasama Pro3 RRI dan Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia. Nah, lalu untuk di luar negeri sendiri, ini ada salah satu negara yaitu Turki khususnya. Bagaimana situasi terkininya suasana Natal dan Tahun Baru jelang Tahun Baru 2026 di Turki tersebut? Ada narasumber kami yang telah tersambung, PPI Turki, Sebastian Arya Pratama. Wawancara Pro 3. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Sebastian. Selamat malam semua pemirsa. Baik, Kak Sebastian, ini mungkin dapat menyapa terlebih dahulu begitu pemirsa RRI yang ada di Indonesia menggunakan bahasa Turki tapi ya, Mas Sebastian. Iya. Merhaba arkadaşlar, merhaba izleyiciler. Pro 3 RRI'ye hoş geldin. Mutlu Noel, mutlu yıllar, hoş geldin. Mas Sebastian, tapi ini suaranya agak echo, Mas Sebastian. Mungkin dapat melepas headsetnya terlebih dahulu. Bagaimana, begitu Mas ya? Sebastian? Ya, Apakah suara saya terdengar sekarang? terdengar Mas Sebastian, silakan. Terima kasih. Merhaba arkadaşlar, merhaba izleyiciler. Pro 3 RRI'ye hoş geldin. Mutlu Noel, mutlu yıllar. Teşekkürler. Oh, baik. Ini pertama kalinya juga mungkin pemirsa RRI Net disapa dengan bahasa Turki oleh Mas Sebastian ya. Mas Sebastian sendiri ini asalnya kalau dari Indonesia, tepatnya di daerah mana Mas Sebastian? Oh, kalau saya asalnya dari Bekasi, Mbak. Oh, dari Bekasi. Dekat dari sini begitu ya Mas Sebastian ya. Kalau Mas Sebastian Oh, sendiri ini maksudnya dari Indonesianya apa dari Turkinya nih? dari Indonesianya Kotanya. Mas Sebastian. Oke, iya dari Bekasi, dari Dari Indonesia. Bekasi ya. Kalau untuk Mas Sebastian sendiri sudah berapa tahun ini di Turki? Saya ini sudah 2 tahun dan sekarang ini memasuki tahun ketiga saya. Jadi untuk Natalan di Turki ini sendiri saya sudah 3 kali di sini. 3 kali. Apa yang membedakan Natal di Turki dengan di Indonesia ini Mas Sebastian? Menarik ya. Jadi begini ya. Jadi di Indonesia itu kami terutama umat Kristiani ya, umat Kristen itu jumlahnya masih cukup banyak ya di Indonesia. Tetapi di negara Turki ini sendiri jumlahnya itu eh, hanya sekitar 400.000 umat Kristiani yang ada di Turki. Jadi tentu saja menghadirkan suasana yang sangat berbeda. Kami merasa jauh lebih minoritas di sini di Turki, namun tidak menyurutkan semangat kami terutama untuk eh, merayakan Natal di sini. Karena kami juga di sini ya, terutama eh, merayakan Natal bersama juga dengan teman-teman luas kalayak internasional, baik itu orang Turki maupun orang internasional lainnya, dan juga menghadirkan suasana yang lebih baru, lebih multikultural di sini. Mas Sebastian ini sebagai mahasiswa di universitas mana Mas? Mungkin juga dapat diceritakan. Saya mahasiswa Universitas Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yang ada di kota Ankara. Demikian. Oh baik, ini saat ini semester berapa Mas Sebastian? Oh, saat ini saya menjalani semester 3 saya karena walaupun saya memasuki tahun ketiga saya tinggal di sini, tapi saya 1 tahun itu belajar bahasa Turki dulu. Oh 1 tahunnya belajar bahasa Turki. Nah Mas Sebastian kan sudah 3 kali berarti Natalan di Turki begitu ya? Hmm. Mas Sebastian sendiri kalau untuk perbedaannya yang mencolok apa sih Mas di Indonesia dengan di Turki perayaannya? Oh, yang mencolok ya. Sebenarnya begini sebenarnya yang mencolok itu. Jadi karena kami di sini juga minoritas ya, umat Kristiani di Turki. Jadi uh, kalau di Indonesia kan kita suka kalau di kota-kota itu kan melihat banyak hiasan Natal gitu ya, terutama di jalan mungkin
terutama yang tinggal di Jakarta ya. Tapi kalau di sini eh, hiasan-hiasan yang berbau Natal itu jauh lebih sedikit, Pak. Jauh lebih sedikit, jauh lebih kurang dan mungkin lebih banyak ada di mall-mall ya mungkin atau di pusat-pusat yang menjadi tempat tujuan wisata. Itu sih perbedaan yang mencolok ya kalau menurut saya. Kemudian juga kalau di sini Natal itu kami nggak libur. Jadi Oh, pemerintah Turki tidak menetapkan tanggal 25 itu sebagai hari libur. Sementara kalau bedanya di Indonesia kan biasanya kalau mau Natal atau Tahun Baru kan libur panjang ya. Seperti itu. Itu sih yang paling mencolok yang bagi saya. oke. Nah, Mas Sebastian, kalau di Jakarta sendiri kan mungkin ada Christmas Carol ya sebelum Natal itu. Kalau di Turki ada tradisi semacam itu tidak, Mas, di sana? Oh, jadi begini, tradisi Christmas Carol itu kan memang tradisi tahunan Natal ya sebelum uh, perayaan perayaan Natal. Nah, kalau di sini sebenarnya karena kami jumlahnya lebih sedikit, jadi kami melakukan Christmas Carol itu sendiri di gereja kami, gitu. Hmm. Jadi di gereja uh, kami tuh ada banyak mahasiswa internasional dari berbagai negara, ada dari negara-negara Afrika, dari negara-negara Amerika Latin, seperti itu. Nah, kemudian kami punya banyak kegiatan di sana sebelum menjelang menjelang perayaan Natal seperti misalnya kami yang pemuda gitu yang youth kami itu biasanya ada kegiatan nonton film bareng, ada kegiatan renungan bareng. Kemudian sebelum pas malam Natal, sebelum ibadah malam Natal kami itu ada Christmas Carol tersebut kami nyanyi-nyanyi di sana kemudian pokoknya seru sekali sih kalau menurut saya begitu kami nyanyi kami bersukacita bersama. Oh, itu perkumpulan di gerejanya Mas Sebastian begitu ya? Iya perkumpulan di gereja kami. Iya. Itu khusus orang Indonesia saja atau boleh dari semua negara, Mas? Oh itu itu memang perkumpulannya internasional Mbak dari Hmm. semua negara Mbak jadi mahasiswa eh, kami mahasiswa Katolik yang ada di kota saya di Ankara itu kita berkumpul bersama di situ pas Natal gitu. Lalu kalau dari KBRI sendiri ada undangan untuk merayakan Natal bersama tidak di sana? Oh, kalau dari KBRI ya, Pak, sayangnya itu sudah 2 kali Natal KBRI tidak ada perayaan Natal di KBRI sih ya. Terakhir kali KBRI itu merayakan ada undangan perayaan Natal itu tuh pada Desember 2023 itu yang terakhir kali. Sebenarnya kalau dari saya sendiri memang berharap KBRI menyelenggarakan lagi, tapi saya kalau karena bisa merayakan juga kan dengan teman-teman Indonesia ya. Tapi kalau dari saya sendiri, eh, perayaan Natal bersama teman-teman sesama negara maupun internasional itu menurut saya sama bermaknanya begitu. Oke. Nah, tadi menyebut Indonesia ya Mas Sebastian ya. Apa sih yang paling dirindukan Natal di Indonesia ini perayaannya? Oh, kalau yang paling saya rindukan ya Natal di Indonesia itu ya terutama keluarga saya ya. Jadi saya tuh 3 kali Natal di sini memang tidak bersama keluarga gitu, jauh dari orang tua, jauh dari jauh dari keluarga, jauh dari adik saya juga, jauh dari sanak saudara. Eh, namun eh, mereka tetap mendukung saya begitu ketika saya berada di sini, kami tetap melakukan video call. Saya juga bilang ke mereka saya eh, rindu masakannya mama saya gitu, gitu. Saya juga saya juga rindu kumpul bareng eh, teman-teman di gereja saya di Indonesia. Jadi Oh, itu merupakan hal yang paling saya rindukan. oke. Diobatinya tadi dengan video call begitu ya Mas Sebastian ya. Apa sih makanan Iya yang paling benar. dirindukan Mas Sebastian? Mungkin dari keluarga Mas Sebastian sendiri mengirimkan tidak ke Turki ini makanan khas Natal? Waduh, kalau dari keluarga ya Heeh. eh, bagaimana cara mengirimkan makanannya begitu ya. Kami kan belum tahu cara kirim makanan. Tapi kalau dari keluarga sih
mengirimkan ke saya terutama ya salam dan selamat Natal ya, Mm-mm. terutama eh, ke sini dan juga kita juga kalau video call kan juga panjang ya gitu ya, sampai 1,5 jam biasanya kalau keluarga itu video call. Oh, Jadi ya itu sih yang keluarga kirimkan ke saya di sini. jadi rasa rindunya sedikit terobati ya Mas Sebastian ya. Iya benar, Baik, Mas rasa rindunya Sebastian. sedikit terobati. Mas Sebastian tadi belum menjawab makanan apa yang dirindukan, makanan khas Natal di Indonesia ya Mas Sebastian ya. Tapi nanti Mas Sebastian dapat dijawab setelah kita jeda pesan berikut ini ya Mas Sebastian ya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan percepatan pemulihan pendidikan di wilayah Sumatera terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar kembali berjalan pada awal Januari tahun 2026. Untuk di Provinsi Aceh sudah 65% sekolah sudah disiapkan untuk beroperasi kembali. Kemudian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kesiapan mencapai 90%. Pembersihan dan revitalisasi fasilitas pendidikan terus dilakukan. Pemerintah daerah melaporkan operasional hampir sepenuhnya siap. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Anda masih berada dalam siaran Nataru di luar negeri dan saya masih bersama PPI Turki Sebastian Arya Pratama. Mas Sebastian, tadi kalau untuk makanan yang dirindukan khas dari Natal di Indonesia, itu ada apa Mas Sebastian? Tadi kan tidak dikirimkan begitu ya makanannya ya oleh keluarga ya, belum tahu caranya. Oke, pertama-tama kalau saya Natalan ya sama keluarga nih ya, biasanya di rumah ya. Kalau saya itu biasanya keluarga itu, terutama mama saya itu biasanya masak entah nasi goreng, masak sambal juga gitu, kadang masak rendang juga gitu. Itu terutama makanan Indonesia yang paling saya rindukan. Tapi kalau makanan yang biasanya khas Natal gitu ya di Indonesia ya, sebenarnya sih kue nastar sih saya paling rindu, pengen nyobain kue nastar gitu. Hmm. Oh, kalau di Turki berarti nggak ada ya Mas Sebastian, tapi kalau video call itu mencoba semacam bagaimana nih mah resepnya seperti itu tidak Mas Sebastian? Waduh, kalau saya sih sebenarnya belum berani nyoba masak Hmm? berat sih ya, maksudnya masalah resep. Kalau di Turki sendiri memang tidak ada ya spesifik masakan khas Natal gitu, karena memang bukan budayanya dan kami kan juga minoritas di sini. Tapi kalau biasanya sih kalau Natalan gitu saya suka makan di luar sih sama teman-teman internasional gitu. Entah apa saja yang kami makan gitu, kami temui gitu setelah ibadah Natal. Oh, oke. Itu ada yang menjualnya di sana, Mas, atau bagaimana? Membuat sendiri juga mungkin? Oh, kalau biasanya kalau tadi kita ngomongin setelah setelah ibadah Natal Mm-mm. itu saya sama teman-teman keluar, itu tuh saya tuh makan di luar itu kami beli beli makan begitu, kami Mm. makan bareng-bareng gitu. Itu biasanya kami beli makanan Turki itu seperti misalnya doner atau misalnya seperti beli baklava atau beli lokum seperti itu ya, Turkish delight gitu, biasanya yang manis-manis biasanya kami makan gitu. Oh, oke. Mas Bastian, tapi mungkin dapat dijelaskan tadi yang duner tadi itu seperti apa sih, Mas? Kalau wujudnya kalau seperti makanan Indonesia itu? Oke, doner itu sebenarnya begini ya, mungkin orang Indonesia lebih kenal kebab mungkin ya, Oh, yang iya. digulung itu pakai roti ya. Kalau di sini kebab konteksnya bukan seperti itu. Oh, seperti apa Konteksnya itu, kebab Mas? itu dagingnya aja seperti biasa. Tapi kalau doner itu seperti ini, ada misalkan ada tiang, ini dagingnya ayamnya ditumpuk seperti itu, kemudian dia muter gitu, muter Hmm. dan apa? Ada penghangatnya ya di sini ya buat memasak dagingnya tersebut gitu. Ada kompornya itu vertikal juga. Kemudian dagingnya itu diiris-iris gitu,
dan digulung gitu, ditata kemudian digulung pakai pakai rotinya, pakai lawasnya begitu. Oh, membayangkannya saya jadi ingin ke Turki juga ini Mas Sebastian ya. Mas Sebastian, tapi kalau untuk makanan khas Turki sendiri untuk merayakan Natal ada atau tidak ini Mas? Jujur saja selama saya 2 tahun di sini ya, saya tuh eh, tidak mendapati yang benar-benar khas untuk perayaan Natal ya seperti itu. Hmm? Karena memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kami itu eh, terutama umat Kristiani di Turki ini minoritas hanya sekitar 400 ribuan dan eh, mayoritas di sini ya tentunya umat Muslim ya, mayoritas penduduk Turki. Jadi kalau dari saya sendiri saya itu belum mendapatinya begitu. Tetapi kalau memaknai makan di hari raya Natal itu eh, saya ada pemaknaan sendiri gitu. Hmm. Eh, Makanan apapun yang disediakan di hari Natal itu kita makan, kita rayakan untuk kemuliaan kelahiran Yesus Kristus. Itu pemaknaan saya. Bersyukur saja begitu ya Mas Sebastian ya. Bersyukur saja. Nah Iya. Mas Sebastian, makna Natal sendiri dari Mas Sebastian apalagi jauh dari keluarga. Ini seperti apa Mas Sebastian? Kalau makna Natal dari saya sendiri adalah seperti ini sebenarnya. Eh, kita jauh dari keluarga, kita eh, di sini terutama juga tinggal sendiri. Saya pun juga kita di sini juga minoritas. Tapi kalau makna Natal bagi saya itu adalah eh, dimanapun tempat saya merayakan, dimanapun situasinya, dimanapun kondisinya, apapun yang terjadi, eh, saya tetap merayakan eh, hari raya kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Natal bagi saya adalah permulaan dari perjalanan panjang pada iman kami, iman Kristen, menuju Tuhan menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus dan akan menebus manusia dari dosa-dosanya nanti di perayaan Paskah yang ada di tahun depan begitu. Oke, Mas Sebastian tadi sudah membahas terkait suasana Natal di sana ya. Kalau jelang tahun baru, ini Mas Sebastian sendiri sudah menyiapkan apa di sana ini, Mas? Nah, kalau menjelang tahun baru ini nih yang seru nih, Mbak. Jadi eh, kalau dari saya sendiri saya tidak mempersiapkan banyak untuk perayaan tahun baru, tapi kalau misalkan situasi tahun baru di sini ya, situasi tahun baru di sini tuh cukup ramai di sini, sudah eh, terutama di pusat kota nanti begitu untuk tahun baru. Jadi saya sudah mempersiapkan nanti kalau tahun baru saya tuh nanti mau pusat kota gitu, mau ikut countdown eh, apa hitungan mundur tahun baru Mm-mm. dan juga eh, habis itu nanti setelah tahun baru nanti di sana juga pas tengah malamnya itu juga ramai sekali begitu. Di tengah pusat Hmm. kota juga sudah ada hiasan tahun baru yang sangat besar gitu. Hmm. Ada semacam parade-parade tidak, Mas? Kalau kalau parade tahun baru sih kalau misalkan eh, selama saya 2 tahun di sini Mm-mm. itu paradenya sih tidak ada sih, tapi cuman mereka tuh merayakan tahun baru itu tuh agak unik di sini nih. Biasanya kan kalau kita suka kembang api gitu yang umumnya Hmm. ya. Di sini tuh banyak yang apa ibarat kata supporter-supporter bola di sini mereka ikut ngerayain tahun baru kayak kayak lagi merayakan gol sepak bola gitu. Mereka nyalain flare gitu pas sudah Hmm. tahun baru terus mereka apa eh, membunyikan menyanyikan chants mereka gitu ya. Hmm. Itu yang menurut saya menarik dan lucu juga gitu. Hmm. Berarti semaraknya terasa begitu ya pergantian tahun Iya, di Turki sana. Nah juga Mas menarik Sebastian, berasa. semoga juga dialog ini dapat mengobati rasa rindu Mas Sebastian ya dengan suasana Natal di Indonesia, lalu juga tahun baru di Indonesia ini Mas. Iya, terima kasih. Oke, Ya, Mas Sebastian, terima kasih ini telah berbincang bersama Pro 3 RRI, Mas Sebastian. Selamat malam waktu Indonesia. terima kasih. Demikian tadi pendengar Perhimpunan Pelajar Indonesia Turki Sebastian Arya Pratama berbicara terkait
program Nataru di luar negeri. Baru saja kita ikuti Nataru di luar negeri. Jelang warta berita pukul 20